Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat Rumah Sakit Ortopedi, sahabat sehat RSO ya. Kita jumpa lagi di Orto Podcast. Sahabat sehat, kita akan membahas lagi bukan topik baru ya, tapi topik yang hangat ya. Tentunya semua membutuhkan, semua pengen tahu ya. Dan saya yakin beberapa dari sahabat sehat itu pernah mengalaminya. Ya. Saya kembali bersama dengan Dr. Danang. Perlu saya kenalkan lagi nggak, Dok? Perlu. Oh perlu ya, ini Dr. Danang ya. Kemarin kita sudah buat podcast dengan Dr. Danang terkait manajemen nyeri. Ya. Siang hari ini ya kita akan bahas topik yang lain lagi ya. Dr. Danang adalah dokter spesialis anestesi, ahli bius di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta ini ya, dia sudah expert di bidangnya dan tentunya karena sudah expert banyak tambahan tugas untuk beliau. Dr. Danang, ya. Kita kali ini akan membahas terkait dengan pengelolaan preoperasi ya, persiapan operasi ya, mungkin pas pembiusan. Ini terkait dengan pembiusan ya sahabat sehat ya. Jadi bagaimana pada waktu pasien itu disiapkan untuk operasi, untuk dibius. Nanti pas dibius bagaimana, kondisi setelah dibius bagaimana, ya. Nanti akan banyak disampaikan oleh Dr. Danang. Silahkan Dr. Danang. Ya, selamat siang, Sobat RSO. Kita seringkali kita bertanya-tanya ya sebelum operasi itu mau diapain aja terus di ruang operasi itu nanti biusnya gimana sih dok di ruang operasi, terus puasanya kapan, mulai kapan. Nah itu sering jadi pertanyaan kita. Jadi Bapak Ibu Sobat RSO di Rumah Sakit Ortopedi dan di hampir semua rumah sakit secara umum pembiusan itu ada dua macam. Yang pertama itu pembiusan total atau kalau di kedokteran namanya general anestesi. Kemudian yang kedua pembiusan separuh badan kalau orang sini bilang ya, tapi kita bilangnya regional anestesi. Secara umum ada dua macam tindakan. Nah, mana yang akan kita pilih itu sesuai dengan tindakan operasinya. Kalau Bapak Ibu misalnya operasinya kalau di Rumah Sakit Ortopedi misalnya ganti lutut yang sebelah bawah saja, itu kita biasanya separuh badan. Tapi kalau ternyata kita membutuhkan pembiusan secara menyeluruh, misalnya pada operasi-operasi tangan, itu juga kita melakukan pembiusan total. Nah, kalau misalnya operasi di jari-jari misalnya cuma jari sini itu apakah perlu dibius total dok? Pertanyaan sering gitu juga. Enggak juga, ternyata kita juga bisa melakukan pembiusan namanya pembiusan blok. Blok itu kita cuma membius, misalnya kita butuhkan operasi di tangan kanan saja, kita cuma biusnya yang di sebelah tangan kanan saja. Gitu. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu masing-masing disesuaikan dengan indikasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita operasinya cuma di kaki, tapi kita dibius total, itu pasti ada kerugiannya. Yang pertama, karena dia obat-obatan yang dibutuhkan untuk bius total itu lebih banyak ternyata Mas. Kalau obat yang dibutuhkan lebih banyak, berarti risiko efek sampingnya juga lebih besar. Kita tahu bahwa Ibu ya, bahwa semua obat-obatan itu pasti punya efek samping. Jadi semua yang masuk ke dalam tubuh pasti efek samping. Jangankan obat, makanan pun punya efek samping. Misalnya apa? Alergi. Alergi itu kan salah satu efek samping. Obat-obatan juga begitu. Nah kami dari dokter anestesi kita mempertimbangkan yang terbaik buat Bapak Ibu, apa yang optimal untuk pembiusan Bapak Ibu di waktu nanti operasi. Begitu. Ya. Oke dok. Jadi itu sudah diputuskan ya oleh dokter ya. Nggak boleh milih ya dok ya. Boleh ternyata. Oh boleh. Jadi setiap pasien itu punya wewenang untuk menentukan apakah dia mau dibius seperti apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ternyata takut mau dibius yang separuh badan, ternyata takut banget nggak mau dengar apa-apa di ruang operasi. Kan kita kan di ruang operasi kadang-kadang dengar suara-suara. Kalau di sini ada burnya, ada suara mesin anestesi, tit dah itu ya, ganggu ya. Ibu takut, kita bisa melakukan pembiusan total. Itu tergantung dari Bapak Ibu persetujuan seperti apa. Jadi apa yang dilakukan dokter kepada Bapak Ibu sesuai dengan indikasi dan sesuai dengan persetujuan Bapak Ibu. Iya. Oke, sahabat sehat itu ya. Ada 3 teknik ya dok ya, tadi saya catat ya. Total atau semuanya, separuh badan atau blok ya.
blok berarti cuma lebih sempit lokasinya ya. Ya. Itu semua tentunya sudah dipertimbangkan efek sampingnya ya dok ya. Betul. Ya dok. Karena ini bius dok. Ya. Untuk pasien yang mau dibius itu persiapannya apa saja dok? Karena kan juga mereka sahabatnya juga perlu tahu harus apa puasanya berapa jam, apakah boleh minum ketika boleh makan ketika mau puasa atau yang lainnya terkait dengan pembiusan dok. Jadi Bapak Ibu, kita persiapan sebelum operasi, terutama pasien sebelum operasi itu puasa ya Mas ya. Jadi kita mewajibkan puasa. Tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu nanti di ruang operasi, Bapak Ibu tidur itu kita tidak punya refleks. Refleks itu kemampuan kita untuk mempertahankan misalnya nafas. Nafasnya benar-benar nanti dikasih obat untuk melumpuhkan nafas itu artinya dia nafasnya tergantung dari mesin. Kemudian kita nggak punya refleks untuk menahan muntah. Kalau Bapak Ibu nggak muntah, kalau Bapak Ibu muntah selama operasi, nanti bahayanya muntahan itu dia masuk ke saluran pernafasan. Nah itu yang pertama intinya. Yang kedua, kapan kita mulai puasa? Jadi kalau puasa itu zaman dulu semua operasi itu harus puasa kurang lebih 8 jam. Itu zaman dulu. Iya. Kemudian dengan perkembangan ilmu, kemudian yang kita lakukan penelitian yang terbaru ini, kita sempitkan menjadi sekitar 6 jam sebelum operasi. Itu untuk dewasa ya dok ya? Ya, dewasa dan anak-anak. Semakin ke sini juga ada penemuan yang baru lagi, dan 6 jam itu harus semua makanan Mas. Jadi ada yang boleh diberikan sampai 2 jam sebelum operasi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa makanan padat atau makanan yang berlemak, misalnya nasi, roti, kemudian daging atau gorengan itu harus diberikan maksimal 6 jam sebelum operasi. Kemudian untuk anak kecil, ASI, air susu ibu itu bisa diberikan sampai 4 jam sebelum operasi. Oh iya. Itu. Kemudian air putih, air mineral, air putih itu bisa diberikan sampai 2 jam sebelum operasi. Jadi kalau boleh minum ya? Boleh minum. Jadi kalau di RSU kita usahakan supaya ibu nggak sampai kelaparan, nggak sampai kehausan, nunggu 8 jam sebelum operasi harus puasa itu terlalu lama buat kita. Nah kalau puasanya kelamaan tuh dia efek sampingnya pasti lapar yang pertama ya. Yang kedua pasiennya dehidrasi, Bapak Ibu bisa dehidrasi. Makanya kita adviskan sebelum operasi kita tentukan nanti sampai berapa jam makanan ini, sampai berapa jam, 6 jam misalnya, kemudian ini sampai 4 jam, kemudian air putih sampai 2 jam. Itu sudah kita tentukan. Iya. Gitu. Jadi tidak terus full puasa 8 jam atau 6 jam ya dok ya. Nanti dikira puasa Ramadan nanti. Ya. Jadi itu maksimal 2 jam sebelum operasi itu masih boleh minum air putih. Ya. Air putih ya, air mineral lah ya yang sudah didapatkan sekarang. Untuk bayi masih yang mengkonsumsi ASI 4 jam masih aman gitu sahabat sehat. Selanjutnya dok, selama itu menunggu operasi, kan ada pasien tuh yang kadangkala ini di ruangan, kadangkala karena paham operasinya masih berapa jam, dia minta diinfusnya mungkin dadak, diinfusnya pada waktu mau puasa, itu pengaruh enggak dok? Ya pengaruh sebenarnya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu pasien yang dirawat di ruangan itu harusnya setiap masuk ruangan sudah harus diinfus. Yang pertama karena kita harus. Sebentar dok, ruangan itu ruangan apa dok? Maksudnya ruang perawatan. Ruang perawatan. Jadi semua masuk ruang perawatan harusnya diinfus. Yang pertama itu untuk mengurangi dehidrasi, resiko dehidrasi. Bapak Ibu nanti ada rencana untuk misalnya sebelum operasi harus puasa dulu. Kemudian yang kedua memudahkan untuk kita memberikan obat-obatan Mas. Iya. Jadi kalau di rumah sakit kita pakainya kebanyakan obat yang diberikan lewat infus karena dosisnya bisa kita takar sesuai dengan berat badannya. Kalau kita pakai obat-obat yang diminum nanti repot nanti ngeraciknya soal disesuaikan dengan berat badannya. Dan mempengaruhi puasanya itu. Betul sekali. Jadi harus segera dipasang infus. Bisa seperti itu. Ya itu ya sahabat sehat ya, persiapan ketika mau operasi mesti dibius kan gitu ya. Jadi itu perlu dipahami agar petugas juga mempermudah prosesnya ya. Jangan sampai ada apa istilahnya nyari alasan lain, pengen bebas, pengen jalan-jalan karena nggak ada belum ada terpasang infus, nggak boleh ya ikut aturan atau SPO-nya rumah sakit. Sahabat sehat,
tentunya masih ada yang perlu kita tanyakan. Tadi kan sebelum operasi ya dok ya. Ya. Kalau pas operasi prosedurnya bagaimana itu boleh tahu nggak pasiennya dok? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kalau bius total itu bagaimana? Ya. Kalau regional atau separuh badan tadi bagaimana? Sama blok itu bagaimana dok? Ya. Nggak usah panjang-panjang dok. Ya. Yang penting tahu gitu iya. sahabatnya. Jadi kalau bius total itu kita obat-obatan kita masukkan lewat infus. Jadi perlunya dipasang infus seperti itu ya mas ya. Iya. Jadi obat-obatan masuk lewat infus, kemudian Bapak Ibu akan merasakan seperti mengantuk-mengantuk lama-lama seperti tertidur. Jadi dalam waktu operasi itu nggak ingat apapun yang di ruang operasi. Tiba-tiba operasi sudah selesai, Bapak Ibu sudah masuk ke ruang pemulihan, ke pulih sadar. Kemudian kalau yang kedua regional anestesi atau anestesi spinal atau anestesi yang separuh badan itu, Bapak Ibu di ruang operasi posisinya duduk dulu, kemudian kita suntik punggungnya. Oh iya. Ya, kita suntik punggungnya. Setelah disuntik punggungnya, nanti perut ke bawah akan merasakan seperti kesemutan awalnya. Iya. Dan lama-lama kakinya tidak bisa digerakkan, begitu. Kemudian yang ketiga kalau bius dengan menggunakan blok itu kita suntikkan di daerah sesuai dengan tempat operasinya. Misalnya kita operasi di tangan kanan seperti ini. Kita nanti akan suntikkan di pangkal lengan kanan ini, kemudian tangan yang kanan ini dia nggak merasakan apapun. Jadi cuma yang sini aja. Yang lain masih bisa melihat, masih bisa merasakan. Nah, gimana dok kalau misalnya saya takut, saya disuntik sini nggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya setelah operasi saya nggak mau dengar suara-suara suara-suara itu ya kita kasihkan obat untuk Bapak Ibu tidur sebentar. Gitu. Jadi setelah biusnya jadi, yang disuntik di sini kita kasih obat tidur, Bapak Ibu tidur supaya tidak dengar atau tidak takut. Tidak tambah stres itu. Ya nanti takutnya kalau misalnya dengar operasi malah lari itu malah gimana? Nanti kita ngejar-ngejar di ruang operasi malah. Iya. Untuk yang blok anestesi dok, itu sama nggak sensasinya dengan ini? Maksudnya kalau kaki kan nggak bisa digerakkan. Ya. Ini juga nggak bisa digerakkan. Ya, sama persis. Oh, jadi pertama rasa kesemutan dulu, kemudian lama-lama tidak bisa digerakkan. Nah, berapa lama sih pembiusannya itu, bloknya itu? Ya, tangan itu nggak bisa digerakkan kurang lebih sekitar 2-3 jam. Setelah itu nanti berangsur-angsur mulai kekuatannya mulai kembali, kemudian bisa secara normal, bisa digerakkan secara normal lagi. Oh iya. Makasih dok. Tuh kan, paham kan sahabat sehat? Ternyata efek-efek dari pembiusan itu beda-beda. Dan bisa request kalau memang takut, walaupun itu blok, bisa minta istilah kita itu ditidurkan ya. Ya. Ditidurkan. Entah itu ngimpi ketemu siapa, kemana, kita nggak pernah nanya ya. Tapi mimpinya indah. Oh iya, tuh mimpinya indah. Bukan bersama indah loh ya, tapi mimpinya indah. Sahabat sehat, lagi pertanyaan dok. Ya. Pasca operasi. Ya. Mari sensasinya lain-lain ya dok ya. Ya. Kalau bius total itu pasien merasakan apa, kemudian lokal itu, dan sampai kapan dia boleh istilahnya beraktivitas minimal. Ya karena kan tadi ada yang kalau blok itu sampai ini kan kayak lumpuh ya, nggak bisa digerakkan sama sekali. Kalau general atau yang bius total itu kan sampai dia ya kapan dia boleh makan, boleh minum dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Tak rangkum jadi siji ya. Jadi sobat sehat RSO, secara umum kita upayakan pemulihan setelah operasi itu sesegera mungkin supaya Bapak Ibu segera bisa melakukan aktivitas-aktivitas setelah operasi. Jadi waktu zaman dulu itu setelah operasi itu operasi apapun ya Mas ya. Jadi operasi menggunakan bius umum ataupun bius yang separuh badan itu harus nunggu ngentut dulu. Maaf ya, ngentut dulu. Jadi harus nunggu ngentut dulu. Ya itu sebenarnya nggak salah, tapi untuk saat-saat ini akan menimbulkan masalah dia di pemulihannya. Padahal kita berharap, terutama dokter bedah juga berharap bahwa pemulihan setelah operasi itu memegang peranan penting untuk kesembuhan setelah operasi. Nah, sekarang ini untuk pasien-pasien dengan pembiusan umum, kita nggak usah nunggu 24 jam, ngentut dulu nggak usah seperti itu. Jadi setelah operasi, kemudian Bapak Ibu sudah sadar, sudah penuh, tidak pusing, tidak mual, tidak muntah, itu langsung kita sarankan untuk langsung minum dulu. Jadi trainingnya minum dulu. Intinya tidak mual, tidak muntah ya? Nah, sudah bisa melek, sudah bisa berkontak bagus, kemudian tidak mual, tidak pusing, tidak muntah, itu langsung kita sarankan untuk minum. Minumnya air putih dulu, untuk yang netral-netral dulu. Ketika air putih tidak mual lagi, bisa ditambah dengan
snack kecil lah. Oh, snack kecil. Snack kecil. Itu. Jadi tidak perlu menunggu sampai ngentut lagi. Nggak usah menunggu itu terlalu kelamaan. Iya, kalau dulu itu kentut itu sesuatu yang istimewa. Iya. Karena mesti perawatannya. Sampun kentut napa dereng, Bu? Sampai kentut baru boleh minum. Baru boleh. Kasihan. Terus kalau untuk regional anestesi atau bius paruh badan, yang penting yang perlu kita ketahui lebih dahulu adalah pasien kakinya udah mulai gerak, udah mulai kuat. Iya. Kalau pasien kakinya udah mulai gerak, itu artinya obat biusnya sudah mulai hilang gitu. Ya, terus makan minumnya kapan? Kalau bius paruh badan berhubung dia tidak tidur, dia kan langsung sadar berarti. Iya. Sampai ke ruang perawatan bisa langsung minum. Iya. Bisa langsung minum sedikit-sedikit. Dicoba lagi kalau misalnya tidak mual, tidak muntah, boleh langsung makan. Tuh. Nah, untuk Dok, untuk yang yang paru tadi ya. Kan biasanya ada pesan dari dokternya tidak boleh duduk dulu. Posisinya bagaimana, Dok? Ya. Itu juga ilmu lama juga. Oh, iya. Jadi ternyata banyak update baru ya sobat sehat RSO ya. Jadi sekarang namanya ERAS itu, era sekarang itu ERAS tuh. Jadi pemulihan cepat setelah operasi. Itu termasuk pembiusan yang separuh badan itu dulu harus 24 jam nggak ngapa-ngapain. Oh iya, cuma terlentang ini. Cuma terlentang toh. Tapi sekarang sudah tidak. Kita sudah mulai memberlakukan dengan ERAS itu. Pasien-pasien setelah operasi dengan pembiusan separuh badan, kita lakukan mobilisasi. Mobilisasi itu pergerakan-pergerakan. Mulai kapan pergerakannya? Kita mulai dari 6 jam setelah operasi. Oh. Boleh miring-miring sedikit, miring-miring. Kemudian setelah kalau miring-miring, dia tidak ada bermasalah, tidak pusing lagi. Kita dudukkan sandaran bednya itu, Mas. Bednya kita naikkan separuh gitu. 30 derajat. 30 derajat, kemudian kita naikkan lagi sampai duduk tegak. Oh iya. Jadi sampai benar-benar dia setelah duduk tegak itu dia tidak pusing, berarti tidak ada masalah. Gitu. Nah, kalau pusing gimana? Kalau pusing kita turunkan lagi bednya. Kita bed restkan lagi. Itu nanti diulang-ulang terus. Jadi kita usahakan 12 jam setelah operasi pasien sudah bisa duduk. Kalau tidak ada masalah ya Mas ya, atau tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasi kan misalnya karena prosedur operasinya misalnya operasi perut misalnya ya, operasi buka perut gitu, atau operasi ganti sendi panggul. Sendi panggul itu emang nggak boleh duduk, harus benar-benar tidur. Tapi kalau misalnya operasi-operasi yang lain masih bisa kita manipulasi dengan duduk, misalnya operasi femur atau patella, THR itu enggak? Iya, misalnya TKR maaf. Iya, operasi yang di bawah panggul. Iya. Operasi pergantian sendi lutut itu bisa kita upayakan supaya pemulihan cepat, karena perlu diingat ya, kalau pemulihan lebih cepat itu lebih baik dan nyerinya juga lebih berkurang juga. Oke Dok, ini ada satu Dok terkait dengan bius paru tadi Dok. 1-2 pasien itu ada yang merasakan pusing ya Dok ya? Atau pegel di bekas suntikan, betul ya Dok? Ya, kadang-kadang seperti itu. Memang itu resiko tindakan yang bisa terjadi, tapi tidak ada masalah, itu bisa diatasi setelah operasi. Kita bisa memberikan obat-obatan yang khusus untuk mengurangi nyeri punggung ataupun sakit kepala. Terutama sakit kepala yang sering muncul. Yang sering muncul sakit kepala, tapi tidak ada masalah, kita bisa mengatasi karena sudah ada obatnya sudah ada. Gitu. Mungkin dari teman-teman yang di luar kamera ada yang mau tanya? Ada? Ada Pak. Silakan. Tanya. Dok, setelah operasi itu Dok, muntah itu Dok. Tapi itu setengah sadar, jadi belum sadar seutuhnya gitu, belum. Baru kayak orang masih tapi tiba-tiba langsung pengen muntah dan itu Dok. Itu yang saya rasakan. Jadi Mas ini bertanya kok sering banget muntah setelah operasi ya. Jadi Bapak Ibu semua, muntah setelah operasi itu berbagai macam faktor ya. Yang pertama mungkin karena prosedur operasinya yang lama. Kemudian yang kedua karena obat-obatan anestesi. Kita tahu bahwa obat-obatan anestesi itu ada yang punya efek dia muntah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga karena puasa yang terlalu lama. Jadi asam lambungnya meningkat. Puasa terlalu lama. Karena tadi kita sudah bahas bahwa puasa tidak boleh lama-lama. Nah, ini termasuk untuk komplikasi setelah operasi yang muntah-muntah ini. Nah, kita bisa tangani itu ya, kita harus
menangani penyebabnya dulu. Ya, kalau misalnya operasi lama ya ini kan harus prosedur operasi yang mau tidak mau harus berjalan lama. Kemudian kalau puasanya bisa kita tanggulangi dengan makanan-makanan yang kita temukan tadi ya, sampai 2 jam sebelum operasi boleh minum air putih itu. Nah, dengan obat-obatan kita memberikan obat-obat anti muntah itu diberikan sebelum operasi sampai setelah operasi itu kita berikan. Kita upayakan di rumah sakit RSO, di rumah sakit ortopedi ini untuk setelah operasi itu bebas dari nyeri dan mual dan muntah. Dan pasien kita harapkan untuk segera sembuh. Iya, bisa lebih cepat mobilisasinya ya, betul sekali. Cepat bergerak ya sesuai dengan batasan-batasan yang dianjurkan oleh spesialis ortopedi atau spesialis anestesi atau dokter yang lainnya. Sahabat sehat, tentunya kalau kita mau nuruti pertanyaan itu masih banyak lagi ya, tapi mohon izin karena Dokter Danang juga punya kesibukan yang lain. Untuk sesi ini kita cukupkan di sini Dok ya. Nanti kita sambung di lain hari sambil nunggu info-info terupdate juga dari narasumber yang lain. Terima kasih sahabat sehat. Semoga bermanfaat apa yang jadi perbincangan kami pada siang hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, jaga semangat kita untuk kesehatan kita. Terima kasih. Salam Orto Podcast.